Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kamilah pendosa yang harapkan cinta. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kajian kita yang ke-58 masih membahas tentang limadza la tuhaddidu hadafaka. Kenapa Anda tidak menentukan tujuan hidup Anda dari sekarang? Orang-orang takut menulis membuat tujuan hidup. Setelah menulis membuat tujuan hidup baru merencanakan baru melakukan sedikit demi sedikit. Kenapa tidak mau melakukan itu? Karena al-khauf min adami istita'ina al-wafa'a biha, itu nomor 1 yang kemarin kita udah jelaskan. Takut tidak mampu melaksanakannya. Tentuin sendiri, direncanakan sendiri, dijalankan sendiri, takut. Maka ketika kamu diminta angkat tangan, ya nggak angkat tangan, takut. Itu penyebabnya. Bayar aja enggak, membuat tujuan kan enggak bayar. Tujuan sendiri kok bayar. Tapi takut. Bisa apa ora ya? Bisa apa ora? Mampu tidak? Pertanyaan itu akan muncul terus. Nomor 2, adamu thiqati fin nafsi. Tidak adanya percaya diri, tidak percaya diri, dah begitu itu, kurang percaya diri. Tajidu minal basyari man yatahajjaju bi annama ya'ti bihillahu huwal khair. Tidak percaya diri, takut tadi. Setelah takut, pasti nggak percaya diri. Ini penyakit berbahaya bagi setiap orang, dua-duanya ini. 99% orang sukses itu karena percaya diri dan tidak takut apa aja. Tidak takut, berani. Kalau tidak berani sekarang, Anda mau naik sepeda takut jatuh. Saya yakin Anda nggak akan bisa naik sepeda. Anda mau latihan naik motor, sudah takut jatuh. Nggak percaya diri, saya yakin nggak jadi latihan naik motor dan tidak bisa naik motor. Nah, penyakit yang paling dalam ini untuk semua orang siapa aja, itu takut dan tidak percaya diri. Setelah takut biasanya nggak percaya diri. Nah kayak gitu, mau kepengen punya istri takut, pikirannya macam-macam. Ya nggak akan jadi wes dah. Percaya aja. Orang sukses itu berani. Saya diajari oleh Gus Dur. Urat takutnya Gus Dur kan udah hilang, udah putus. Jadi nggak ada kata takut buat Gus Dur. Ya sudah, saya ikutin aja, jebrek. Saya orang dulu belajarnya ikut Gus Dur dari tahun 89. Tuh.
Begitu dahsyatnya. Kiai Nur Muhammad Iskandar juga hilang takutnya. Orang nggak pernah, kalau takut ya nggak takut yang mestinya misalnya jadi dapat sesuatu karena takut menjadi nggak dapat kan? Itu. Nomor 2, hilangnya percaya diri. Tajidu minal basyari man yatahajjaju bi anna ma ya'ti bihillah huwal khair. Nah ini. Itu Anda menemukan orang yang mengklaim bahwa apa yang datang dari Allah itulah yang terbaik. Pasti kayak gitu. Ya semuanya dari Allah aja udah semuanya dari Allah. Banyak orang yang mengatakan begitu, mengklaim ya ini ya saya nggak pernah merencanakan, saya jalan saja, ini semua dari Allah. Nah, mengklaim begitu, ya tajidu Anda menemukan minal basyari dari orang, man menemukan pada orang ya tahajjaju yang mengklaim siapa man, bi anna ma ya'ti sesungguhnya sesuatu yang datang bi dengan ma atau mendatangkan bi dengan ma siapa Allah, wa bermula ma itu al khairu hal yang terbaik. Ya gini aja semua yang datang dari Allah itu yang terbaik. Wa fi sabili dzalik maka dalam wa fi sabili dzalik la yukhattitu wa la yahtamu bitahadidi ahdafihi. Dan wa bisa fa fi sabili dzalik dan karena itu dia tidak merencanakan atau tidak mementingkan, menentukan tujuannya. Jadi kebanyakan orang menyampaikan ngomong, ya semuanya karena Allah, ya semuanya karena Allah, ya semuanya karena Allah. Tapi setelah mengatakan ya semua karena Allah, orang itu tidak membuat tujuannya dan tidak membuat rencana-rencananya. Karena kamu sering mengatakan begitu, rata-rata orang sering mengatakan begitu, maka dengan mengatakan ya semuanya karena Allah, rezeki semua dari Allah, ini semua dari Allah, lalu Anda tidak membuat tujuan hidupnya dan tidak membuat rencananya. Kata pengarang kitab ini mengatakan, wallah makulatu haqqin uridu biha batil. Orang yang ngomong kayak gitu, demi Allah, ini adalah perkataan yang benar. Orang ngomong kayak gitu itu benar, semua karena Allah, karena Allah. Perkataan yang benar, tapi harapan yang salah. Harapannya salah. Kenapa salah? Memang karena Allah, tapi ada sebab-sebabnya. Dia ngomong karena Allah, semua karena Allah, tapi nggak membuat tujuan dan tidak membuat rencana-rencana. Itu sama waktu sahabat bilang, saya sudah tawakal sama Allah. Kata Rasulullah, dia bilang, Rasulullah menyampaikan, kencang dulu, ikat dulu itu ontanya, baru Anda begitu tadi, mengatakan begitu. Suruh ngikat dulu ontanya, baru tawakal kayak gitu. Jadi apa dulu berarti kalau gitu? Usaha dulu, itu loh, membuat rencana dulu, melaksanakan dulu. Yang Rasulullah aja menyampaikan, ya saya sudah tawakal ya Rasulullah, unta-untanya dilepas, ya hilang. Kata Rasulullah, ikat dulu baru tawakal. Artinya apa? Usaha dulu, breng, tentuin tujuannya, tentuin rencananya, laksanakan. Berarti bekerja dulu, baru tawakal pada Allah. Nah, gunanya tawakal pada Allah ini untuk
antara lain bukan gunanya, manfaatnya. Manfaatnya Anda tawakal kepada Allah ini untuk kekebalan. Anda kebal. Nanti Anda jadi orang hebat. Tidak minderan, tidak apaan. Kenapa? Kok Anda jadi kebal? Karena setelah usaha keras, menyerahkan diri pada Allah. Kalau Allah memang memberikan, ya kita dapat. Kalau tidak, ya sudah. Tapi kita sudah berusaha. Kayak gitu. Wong nasi di piring, di depannya udah ada sendoknya, sudah ada lauk pauknya. Di depan mata, ditaruh. Apa nasi itu bisa masuk ke mulutnya Anda sendiri? Berubut lari gitu, kayak di film itu. Nah, kan nggak bisa, harus usaha juga. Nah, orang yang hanya mengatakan semua dari Allah, semua dari Allah, semua dari Allah, tapi tidak pernah berusaha, tidak membuat tujuan, tidak membuat rencana-rencana, wallah makulatu haqqin uridu biha batin. Ucapannya baik itu, tapi harapan yang salah. Harapannya salah. Mengharapkan duit segunung, emas segunung suruh datang sendiri, wes ah. Ya kalau Allah menghendaki, ya gimana itu? Rata-rata banyak kan begitu. Kalau Allah menghendaki itu gunung emas datang ke sini. Kapan? Lah wes, kalau enggak ya perlombaan begitu aja coba. Ini segini, enggak usah diem aja di sini gitu, enggak usah usaha apa-apa. Nanti istri datang sendiri gitu. Terus rezeki datang sendiri. Bayaran datang sendiri, apa datang sendiri. Lah, dicoba kayak gitu. Mau nyoba yang kayak gitu apa nyoba yang kayak apa? Loh, kayak gitu malah dicoba, wong sekarang aja kamu udah kayak gitu. Bukan mencoba itu. Kita itu mencoba kebalikannya malah. Harus mencoba itu dari sekarang setelah denger ini. Setelah denger ini. Langsung harus dicoba. Jadi jangan salah mengartikan ketauhidan ini, jangan salah terap. Gitu. Naam, ya. Allah Subhanahu wa taala la yuqadir siwal khair lakinnahu amarona ayyakuna ashaba risalatin wa hadafin. Ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala menganugerahi tidak lain dari hal-hal yang baik. Menganugerahi tidak lain dari hal-hal yang baik. Tetapi dia, Allah memerintahkan kita untuk menjadi orang yang mempunyai risalah dan mempunyai tujuan. Mempunyai pesan, risalah, dan tujuan. Seperti yang dikatakan dalam dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ini penting. Allah saja menyampaikan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Berarti membuat rencana dulu, seret, itu kan. Sebelum rencana itu ada, harus membuat tujuan dulu. Nah, rencana-rencana itu ditempuh. Kalau menuju satu titik tujuan, rencananya ada 10, dilaksanakan 1 sampai 5, yang 1 sampai 5 itu harus dilihat sesuai apa tidak untuk menentukan rencana yang akan meneruskan rencana yang akan datang.
itu. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Allah menyampaikan begitu, inilah jangan bertentangan seperti tadi. Rasulullah pun ketika sahabat nggak ngencang untanya langsung tawakal, dibilangi kencang dulu baru tawakal. Artinya apa? Usaha dulu baru tawakal. Lakinaman yatahajjaju bidzalik yakunu daiman syakhsun faqata thiqati fi nafsihi wa mu'minin bi qudratihi ala ayyakuna fil muqaddimati as-safwati allati tukhattitu li nafsiha. Lakinaman, nah ini tetapi siapapun yang mengeklaim itu selalu orang yang tidak percaya diri. Yang mengklaim itu selalu orang yang tidak percaya diri, tidak percaya pada kemampuannya untuk menjadi orang yang terdepan atau orang yang top, yang merencanakan untuk dirinya sendiri, yang merencanakan untuk dirinya sendiri. Jadi betul memang Allah memberikan sesuatu yang terbaik, tapi harus dibarengi dengan usaha. Dengan itu, rencana-rencana dan tindakan-tindakan. Lakin aman, tetapi siapapun orangnya, ya tahajjaju yang mengeklaim siapa man bidzalika dengan hal itu, wah pokoknya alhamdulillah semuanya karena Allah datang sendiri. Iya datang sendiri. Tapi ada sebab-sebabnya. Selalu orang yakunu ada daiman selama-lamanya, siapa saksun seseorang, atau selalu orang faqadat thiqati yang tidak percaya diri fi nafsi pada dirinya, saksun orang-orang yang tidak mempunyai percaya diri, ia akan selalu ghairu mu'minin yang tidak percaya, ghairu mu'minin yang tidak percaya bi qudratihi atas kemampuannya ala ayakuna untuk menjadi fil muqaddimati orang yang di depan, yang terdepan, awis sofwati atau orang yang top, alatitu khotitu yang merencanakan linafsiha pada dirinya. Jadi orang-orang yang terdepan atau orang yang top, yang tukhatitu linafsiha, yang bisa merencanakan untuk muqaddimah, al-muqaddimah wal sofwah. Jadi banyak orang tidak percaya diri, itu persoalannya. Takut, maka takut, ya nggak akan jadi apa-apa Anda. Berani aja berat. Salah ya udah, di dunia biasa salah. Kalau salah dibenerin. Tapi karena Anda sudah takut, Anda nggak ngapa-ngapain, benernya apa? Benernya nggak pernah dapat salah. Kenapa nggak pernah dapat salah? Loh, orang nggak ngapa-ngapain kok salah. Itu. Jadi harus ngapa-ngapain dulu. Salah dibenerin. Kebanyakan dari kita kepengen jadi orang hebat, orang yang al-muqaddim, wasofwah, tapi nggak mau melaksanakan rencana-rencana. Nah itu yang ada muthikoh persoalannya, tidak percaya diri. Ini nomor 2. Nomor 3,
At-ta'jilu innahu at-taswifu. Innahu at-taswifu. Lisaz zaman. Yastu bisakli syarrihi ala awqatina wa adafina wa manurid. Wa ma yaqa'u fi barathini hadzal lis tarahu yaqulu daiman sa'af'alu ghadan sa'ukhattitu hina af'alu kadza wa kadza. Yang ketiga, hal yang membuat Anda tidak mau menentukan tujuan dan menentukan rencana-rencananya itu karena Anda at-ta'jil, nunda-nunda, penundaan, nunda-nunda. Besok, besok, lupa hilang. Anda nunda-nunda, ngikutin pikiran untuk nunda-nunda. Anda ingin hasil nilai ujiannya bagus. Tujuannya ujian nilai bagus tujuannya. Rencananya berarti apa? Membaca, belajar. Ditulis membaca jam 7 sampai jam 8. Jam sekian sampai sekian baca ini. Satu buku diulangi 3 kali. Nah itu rencananya dibikin begitu. Nah ketika udah direncanakan Anda, udah besok lagi lah. Ntar besok. Ya hilang kamu yang nggak akan jadi. Nah ini rata-rata di antara kita nggak mau disiplin. Yaitu namanya at-ta'jil, menunda-nunda. Inau sesungguhnya menunda-nunda itu at-taswif, menunda-nunda. Jadi takjil, penundaan itu adalah pencuri waktu. Penundaan adalah pencuri waktu yang dengan kejam merampas waktu kita, tujuan kita, dan apa yang kita inginkan. Itu. Nunda-nunda adalah pencuri waktu tanpa sadar, kecuri waktu kita. Wes mau ngapa-ngapa nunda, apa-apa nunda, apa. Kalau ingat sekarang bisa dilakukan sekarang, lakuin aja. Lebih baik sudah selesai, nggak ada tugas, nggak ada apa, nggak ada ini, beres, itu baru orangnya tenang. Udah beres semua, tenang. Tapi ketika nunda-nunda itu gantung di pikiran, ketika gantung di pikiran biasanya membuat orang ini sakit. Karena ketakutan akhirnya. Lulus enggak ya? Jadi kata sepele nunda-nunda itu. Jangan suka nunda-nunda. Inau sesungguhnya nunda-nunda itu at-taswifu, nunda-nunda. Itu at-taswifu bermula nunda-nunda itu lisus zaman. Lisus zaman. Yaitu pencurinya waktu, pencuri waktu, perampok waktu. Pencuri waktu. Yang Anda nggak sadar waktunya hilang, wes. Waktu hilang Anda nggak dapat apa-apa. Hidup dari pagi sampai sekarang, dari tadi malam sampai sekarang, yuk tambah apa coba? Ingat-ingat. Kalau dari tadi malam jam 1 sampai sekarang detik ini, tambah ilmu apa, tambah apa, ingat-ingat. Kalau yuk hanya hidupnya jalan flat, nggak tahu sudah dapat apa, wah bahaya itu. Umur tua tidak terasa, umurnya tahu-tahu sudah tua. Yastu bisakli syarihi. Jadi at-ta'jil adalah lisus zaman. Maling. Ya maling, perampok. Jadi maling
pencurinya waktu, lisuz zaman, yastu bisyakli syarrihi, yastu yang kejam, bisyakli syarrihi, yastu yang merampas, bisyakli syarrihi dengan kejamnya, iya waktu, ala auqatina merampas pada waktu kita, merampas dengan kejam, wa ahdafina dan wa ahdafana dan tujuan-tujuan kita, wa manurid dan apa-apa yang kita inginkan. Jadi maling waktu, takjil itu akan merampas. Tahu-tahu Anda 30 tahun belum punya pacar atau belum punya kecocokan yang mana, hilang deh. Tahu-tahu waktunya hilang, tahu-tahu tua belum punya apa-apa. Apa-apa adalah sangu untuk sangu hidup di dunia belum punya, apalagi sangu untuk hidup di akhirat belum punya lagi, terus piye gue? Karena kecuri waktunya. Waktunya kecuri oleh siapa? Oleh pencuri waktu. Siapa pencuri waktu itu? Siapa? Hah? At-takjil, penunda-nunda itu. Sepele kan? Sepele sekali, nunda. Ntar dulu. Besok. Lusa. Tahun depan. Wis entek umurmu entek. Wis coba nanti saya akan lihat yang perkembangan hidupnya bagus. Siapa? Jangan membuang-buang waktu hilang. Waman yamu fi barathini hadzal lis tarahu yaqulu daiman, dan siapapun yang terjatuh pada cengkraman pencuri ini akan melihatnya dan selalu berkata, dia akan selalu berkata, apa perkataannya? Sa'af'alu ghadan, sa'ukhatitu hina af'alu kadza wa kadza. Itu perkataannya. Apa perkataannya? Saya akan melakukannya besok. Saya akan melaksanakannya ketika saya akan melakukan ini dan itu. Ini itu ntar lu. Itu perkataan orang itu kayak gitu. At-tajil malingnya waktu, tidak terasa. Anda tahu-tahu besar segini masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena kemarin kecopet, waktunya hilang. Itu. At-tajil innahu at-taswif. Lah orang itu akan mengatakan, waman dan barang siapa yaqa'u fi barathini, orang yang terjatuh fi barathini hadzal lis, terjatuh pada cengkraman pencuri ini, terjatuh pada cengkraman pencuri ini, tarohu, Anda akan melihat padanya orang yang sudah terjatuh, hilang waktunya tanpa sadar. Anda akan melihat orang itu yaqulu berkata daiman, pada umumnya selama-lamanya orang itu akan ngomong begini. Umumnya, sa'af'alu ghadan, aku besok ah. Sa'af'alu ghadan, aku akan lakukan ini besok. Sa'ukhatitu hina af'alu kadza, aku akan membuat rencana ketika aku mau melakukan ini. Sa'ukhatitu, aku akan membuat rencana hina af'alu kadza, ketika aku melakukan ini. Au kadza, atau ini. Omongannya pasti kayak gitu. Sa'antahi min hadzal amri thumma abadan. Ini persoalannya. Sa'antahi min hadzal amri thumma abadan. Nah, kalau sudah nggak jelas,
Itu dia akan sa'antahi min hadzal amri thumma abadan. Saya akan menyelesaikan ini dan kemudian memulai. Munasibin layati abadan. Ini masalahnya. Ia selalu menunggu waktu yang cocok, yang tidak pernah datang. Entarlah nyari waktu yang pas, yang cocok, yang tepat. Entarlah, waktunya belum tepat, waktunya, wis, tahu-tahu umurmu, umurmu. Rencanakan dengan baik. 25 sudah penjajakan, 27 nikah, maksimal 30. Karena nanti kalau ngelebihin 30 laki-laki, kamu anaknya masih kecil-kecil, jalanmu udah doyong dah. Jalannya udah doyong, udah bengek lagi. Anak masih kecil-kecil. Saya aja yang dulu ya umur 30 tahun, 29 tahun lah saya. Umur 29 nikah sama Umi. Ya sekarang masih ganteng sih, masih sehat kan. Ya, masih ganteng, masih sehat gitu. Ya lumayan lah. Gitu. Anaknya udah mulai gede-gede gitu. Coba Anda bayangkan. Orang rata-rata takut, mau menentuin nikah aja takut. Wis dah. Nanti. Nah itu at-takjil yang menunda-nunda, itu maling itu. Umurmu dirampok oleh maling waktu. Dengan mengatakan kayak gitu, wahwa bermula orang itu sa'antahi, aku akan menyelesaikan min hadzal amri, dari hal ini, summa abadan, kemudian summa abda, apa abadan ini? Kemudian begitu aja, atau summa abda'u, kemudian aku memulai. Wahwa bermula orang itu daiman selama-lamanya fintidhari waktin, mencari-cari waktu, menunggu waktu yang munasib, yang tepat, layak ti abadan, yang tidak akan pernah datang. Jadi orang itu ketika mau nunda biasanya ngomong, entarlah pada waktu yang tepat, yang pas, yang sesuai, yang cocok, biar enak. Ketemu besok lagi waktu, entarlah, kayak gitu lagi, entarlah. Tunggu waktu yang cocok, yang tepat, yang ini. Hilang itu akhirnya. Nggak dapat apa-apa hidup ini. Waktu seperti air. Ngalir. Anda celupin jarimu. Dus. Di air itu. Tarik ke atas. Celupin lagi pada air yang mengalir tadi. Jos. Pada tempat yang sama. Itu airnya yang nempel di sini, yang pertama dengan air yang nempel di sini kedua sudah beda. Sudah air yang berbeda. Paham nggak? Karena umur kayak air mengalir. Jam 1 dengan jam 2 itu sudah berbeda. Hari Senin sama hari Selasa sudah berbeda. Jangan buang-buang itu. Makanya Allah ya dalam hal waktu ya, wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Ini demi masa innal insana lafi khusrin. Dalam urusan waktu kayak gini ini rata-rata orang khusr, rugi. Ini Al-Qur'an, masa nggak percaya? Dalam memanage waktu hidup Anda, diingatkan oleh Al-Quran, rata-rata orang itu rugi. Karena dianggapnya kayak tadi, air mengalir itu dianggapnya hari Senin dengan Selasa sama dua-duanya sama. Selasa sama Rebo sama dua-duanya. Enggak. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Beriman itu yakin. Yakin itu tadi tidak takut, nomor 1, nomor 2 tidak, nomor 2 harus percaya diri, nomor 3 tidak menunda-nunda.
Itulah walas innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Yang iman, yang percaya bahwa waktu itu bisa cepat hilangnya. Tahu-tahu rambutmu udah putih aja wes. Nanti coba. Ini jangan untuk main-main waktu ini, jangan untuk hilang-hilangan. Ya, refreshing juga biar tetap senang. Saya besok mau, insya Allah mau refreshing sama istri saya. Berangkat saya mau ke Turki dan ke Uzbekistan. Berduaan. Nah kan refreshing. Saya izinlah sama santri-santri semua, saya mau refreshing sama istri saya. Saya mau ziarah ke Imam Bukhari di Uzbekistan, ke imam-imam, ke syekh-syekh, nanti terus ke Turki. Ya berdua kayak gini lah, refreshing. Nikmat kan? Tapi itu yang kita rencanakan, tuh khotit. Jadi kita rencanakan gitu. Nah, kalau Anda nggak pernah merencanakan, ya nggak pernah akan terjadi. Gitu. Ya, insya Allah saya mau berangkat refreshing. Huwa iman fi intidhari waqtin. Orang itu daiman selamanya fi intidhari waqtin, menunggu waktu munasibin yang tepat, layati abadan yang tidak pernah akan datang. Jadi dalam otaknya entah waktu yang tepat, besok, ngek, pada subuh, ngek, nggak bangun, hilang terus. Orang yang nggak disiplin seperti ini, sudah. Itu kelas orang yang 97%. Nah, saya menginginkan Anda kelas orang yang 3%. Gimana caranya? Ya, refreshing, oke. Ini begitu. Umi udah tak bawa, Umi ini ikut saya sudah ke Amerika, sudah ke Eropa, sudah. Wah, udah muter-muter banyak negara lah. Kisma aja dulu, Kisma udah keliling sampai Amerika, Kisma itu. Dan dia pidato di PBB itu, Kisma, waktu zaman masih SMP. Hilma udah sebelum ke luar negeri udah keliling-keliling sendiri tuh. Sanawiyah saja sudah ikut jambore di luar negeri. Lah, refreshing, nikmat. Kenapa? Karena ya saya ukhattitu waktu, wa ukhattitu ma sa'afalu. Aku rencanakan semua. Memang bikin pesantren nggak direncanakan. Ya direncanakan. Saya bikin di Bekasi sudah ada santri SMP, SMK. Nanti untuk anak saya siapa yang mengurus di Bekasi. Yang di Bogor lagi mulai berjalan, sekarang sudah ada santrinya untuk tahfidz Al-Quran. Nah, karena anak saya minta di sana, ya silakan di sana. Ini lagi bikin lagi sudah. Tidak akan pernah berhenti saya. Tidak akan saya pernah berhenti dari rencana saya sampai mati. Saya sudah punya rencana besar. A, B, C, D. Di otak saya sudah ada. Maka saya setiap pagi harus melakukan apa, besok apa, lusa apa. Itu sudah ada yang mau saya lakukan. Nah, persoalan nyampe dan belum nyampe, itu enggak urusan kita. Nah, baru itu ngomong kayak gini. Ngomong, ma ya'ti bihillah fahuwa khair. Baru ngomong itu. Kalau sudah melaksanakan dengan keras dan dengan hal-hal yang sangat tepat dalam menjalankan rencana-rencananya. Wa huwa daiman fi intidhari, wa huwa bermula orang itu daiman selamanya fi intidhari waqtin, dalam menunggu waktu, munasibin yang tepat, layakti yang tidak pernah akan datang abadan selamanya. Jadi
Orang itu biasanya entarlah waktu yang tepat ini. Entar, kata entar akan membunuh Anda dan menghilangkan kesempatan-kesempatan. Kata entar akan membuang kesempatan Anda ribuan kesempatan. Karena dalam waktu sedetik sampai ke 2 detik ada kesempatan. 2 detik sampai 5 menit ada kesempatan. Kesempatan-kesempatan itu bisa hilang. Coba, jangan diem ini. Waktumu wis piro saiki? Umurmu udah berapa? 30 tahun nikah, dong. Oke, 30 tahun. Nah, punya istri, dong. Punya anak, ya 2 tahun punya anak. Nanti kira-kira anak pertama kamu umur kuliah kayak gini kan umur 18 tahun. Berarti ditambah 19 tahun, 30 tahun 9 tambah 19 tahun itu artinya 49. Hampir 50 kamu masih membiayai anakmu kuliah. Ngok 50 itu. Ya kalau anaknya 2, kalau anaknya 10. Coba dipikir rasional. Pikirkanlah rasional. Jadi nomor 3, orang biasa tidak mau membuat rencana-rencana karena ia suka at-takjil, menunda-nunda. Menunda-nunda ini bahaya. Nomor 4, adamul imani aslan bijadwat tahtiti. Nomor 4. Adamul imani aslan bijadwa at-tahtiti. Tidak percaya sama sekali pada kelayakan perencanaan. Ini nomor 4. Jadi Anda membuat rencana, tapi setelah dibuat Anda nggak percaya pada rencana itu. Anda udah membuat rencana nih, dicoba latihan. Pagi bangun jam 5, dong. Tulis, pagi bangun jam 5, mandi, sholat subuh, baca buku ini. Nah, tapi kemudian setelah dibuat rencananya, rencana kegiatan, ternyata Anda tidak percaya. Adamu iman aslan bijadwat tahtid. Tidak percaya sama sekali pada kelayakan rencananya. Wah ini gue bagus lah, ini kayak gini lah. Ah capek ini kalau rencana kayak gini, nggak mungkin lah, coret, ya nggak ngapa-ngapain wis, nggak akan ngapa-ngapain. Ada mulimannya tidak adanya percaya aslan sama sekali bijadwat tahtiti pada kelayakan rencananya. Hunaka fi'atun taro anal waqtal ladzi sataqdihi fit tahtiti huwa waqtun dha'i'un. Di sana ada kelompok yang percaya bahwa waktu yang Anda habiskan untuk perencanaan adalah waktu yang terbuang percuma. Jadi ada orang yang percaya membuat perencanaan itu waktu yang terbuang. Nah, itu adamul iman bijadwat tahtid. Hunaka di sana fiatun ada satu kelompok taro yang melihat siapa fi'ah bahwa anal wakta sesungguhnya waktu alladzi sataqdihi waktu yang Anda habiskan, yang Anda akan habiskan fitaktiti dalam rencana-rencana wa bermula waktu itu waktu do'iun disebut waktu yang hilang. Membuat perencanaan itu dianggap waktu yang hilang. Nah ini orang yang adamul imani aslan bijadwat tahtid. Orang yang tidak percaya sama sekali pada kelayakan perencanaan. Wa anna tahtita laisa siwa hawa haroin la jadwa wala ta'ila min waraihi.
Perencanaan hanyalah omong kosong, kata dia. Perencanaan itu hanya omong kosong yang tidak berguna dan tidak manfaat. Orang percaya kayak orang yang sudah tidak percaya pada rencana-rencana itu, dia akan ngomong kayak gitu kata-katanya. Wana taktito, dan sesungguhnya perencanaan itu laisa, tidak ada. Apa perencanaan? Tidak ada itu siwa haroin, hanya omong kosong. La jadwa, yang tidak berguna, wala to'ila, dan tidak ada manfaat min waro'ihi, di belakangnya. Orangnya akan ngomong begitu. Yaqulu, berkata siapa orang itu, siapa haduhum, salah satu dari mereka berkatanya begini, ana a'malu mundu sanawat duna an adi akhitotan. Nah, ngomongnya kayak gitu. Aku bertahun-tahun kerja tanpa membuat rencana. Apa iya tenanan wah? Sesungguhnya membuat rencana kan tidak harus ditulisi. Rencana itu ada di pikiran kan? Rencana mau berangkat jam 7 besok ke PBNU. Rencana kan? Nggak harus saya tulis. Nah, maka ketika kayak gitu ada orang ketika nggak bisa membuat rencana, ana a'malu mundu sanawat duna an adhiya khitotan. Aku bekerja mundu sanawat, sudah bertahun-tahun, duna an udhiya, tanpa aku membuat khitotan, akan rencana, au jadwal atau jadwal. Wah antum tarawna anni rajulun najih. Tapi lihatlah, coba nih. Antum tarawna, Anda melihat semuanya bahwa anni rajulun najih, aku orang sukses. Nih, gua nih sukses kan? Saya nggak pernah bikin rencana. Ada orang yang ngomong kayak gitu, ada. Orangnya sukses dan ngakunya nggak pernah membuat rencana, nggak mungkin. Wabil fi'li qad yanjahu saksun la yukhattitu lakinnahu awalan qad ya'ishu muttoroban. Wabil fi'li, tentunya qad yanjahu, kadang-kadang orang bisa sukses, qad yanjahu, kadang-kadang bisa sukses siapa saksun, seseorang, la yukhattitu, yang tidak membuat rencana-rencana. Lakinahu, tetapi dia awalan, pada permulaannya, qad ya'ishu, kadang dalam hidupnya itu muttoriban dalam muttoriban dalam kekacauan. Tsanian huwa istisnaun. Yang kedua kalinya, orang sukses yang merasa tidak pernah membuat perencanaan, tsanian, jika itu tetap orangnya percaya begitu, ya itulah pengecualian misalnya. Walaisa qaidah, bukan kaidah, itu hanya pengecualian. Bukan aturan-aturan atau kaidah. Walayajibu, tidak wajib, ayabna, untuk membangun, siapa akilun, orang yang punya akal, alal istisnai, atas pengecualian. Jadi kalau ada orang ngomong, nih gua sukses, saya nggak pernah bikin rencana-rencana, nggak pernah bikin tujuan. Oke lah, itu mungkin benar, tapi itu paling banter dikatakan sebagai pengecualian. Bukan kaidah, bukan ajaran-ajaran. Bukan sesuatu yang sudah menjadi kaidah umum, ketetapan umum. Gitu. Maka jangan niru itu. Nomor 5, Anda tidak bisa dan tidak mau membuat tujuan karena al-jahlu bitariqit takhtitis salimah. Ini ketidaktahuan tentang metode perencanaan yang tepat. Ini persoalannya. Al-jahlu, tidak tahu, bituruqit tahtiti, dengan metode-metode pembuat perencanaan as-salimah yang tepat.
Naam qad yakunu hunaka man yu'minu bitakhtiti. Ya, kadang-kadang hunaka di sana man ada orang yu'minu yang percaya siapa man bitakhtiti dengan perencanaan. Tapi wayafu ila wad'i khattatin lahu yuhaddidu ala ithriha ahdafah wa amaniyah. Jadi wayafu ila wad'i khittatin, naam ya, qad yakunu di sana terkadang ada, hunaka di sana man ada orang yu'minu yang percaya, siapa man percaya bitatiti dengan perencanaan. Wayafu ila wad'i khittatin, dan wayafu ila wad'i khittatin, dan ingin mengembangkan wa ila wad'i khittatin, mengembangkan rencana-rencana, lahu bagi dia yukhadidu, menentukan siapa dia orang, ala ithriha, sesuai dengan tujuannya, ala ithriha, akan sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan tujuan, ala ithriha ahd, yuhadidu ala ithriha, yuhadidu ahdafahu, akan tujuan-tujuannya, wa amaniyahu, dan aspirasi-aspirasinya, lakinau tetapi dia itu layak rifu tidak mengetahui, lidzalika akan hal itu tidak mengetahui, sabilan akan jalannya, fakirun fil asalibi, miskin dalam metode-metode, alati tajaluhu, yang Anda yang menjadikan apa metode itu padanya, menjadikan yadou khitatan, untuk membuat rencana-rencana, muhakkamatan di hayatihi, muhakkamatan di hayatihi, yang kokoh, muhakkamatan yang kokoh li hayatihi, untuk kehidupannya. Jadi banyak orang tidak mampu untuk membuat perencanaan. Al-jalu bituruqit tahtiti as-salimah, itu nomor 5, yaitu bodoh, tidak mampu, tidak tahu cara membuat perencanaan. Gitu. Ya kayak kita latihan membuat dari perencanaan, besok mau ngapa dari sekarang. Targetkan umur berapa Anda sudah hebat. Anda jadi ketua umum PMII umur berapa? Anda jadi ketua umum IPNO umur berapa? Anda sudah nikah umur berapa? Anda punya mobil Mercedes-Benz tahun berapa? Nah, gitu. Targetkan, tulis saja, orang nggak ada penjaranya kok. Allah Anda menulis begitu itu nggak dihukum di penjara kok. Gitu. Inilah kajian kita hari ini yang ke-58, yang telah mengulas banyak hal tentang kenapa Anda tidak mau menulis, membuat tujuan dan rencana-rencana hidupnya, karena saya ulangi satu persatu. Satu adalah karena Anda takut tidak mampu melaksanakan. Nomor 2, karena Anda tidak percaya diri. Nomor 3, Anda karena menunda-nunda. Nomor 4, karena tidak percaya dengan adanya rencana. Nomor 5, karena tidak mampu membuat.